Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai fenomena langka, yakni gerhana bulan total yang muncul di langit Indonesia malam ini. Kita sudah terhubung pula dengan Ketua Tim Kerja Bidang Tanda Waktu BMKG, Himawan Widianto. Halo, selamat petang Pak Himawan. Halo, selamat petang. Baik, Pak Himawan, sebenarnya Pak, terkait dengan fenomena yang terjadi pada malam hari ini, apa yang semun nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada malam hari ini tanggal 3 Maret 2026 ada fenomena alam gerhana bulan total. Mengapa warna bulannya menjadi merah? Karena di atmosfer bumi gelombang yang panjang gelombangnya pendek seperti biru itu diteruskan dihamburkan gitu ya. Sedangkan dengan gelombang panjang seperti merah itu yang lolos sampai ke permukaan bulan. Makanya kenampakan bulan ketika gerhana bulan total adalah merah gitu. Itu karena hamburan gelombang Rayleigh gitu, Mbak. Baik, nah fenomena ini Pak tergolong fenomena yang langka terjadi atau seperti apa sih Pak? Biasanya kalau kita lihat dari waktu-waktu yang sebelumnya ya, kemunculan sebelum-sebelumnya. Baik, jadi gerhana bulan total ini tidak setiap tahun ada dan dapat disaksikan oleh warga di Indonesia gitu. Jadi untuk gerhana yang seperti tanggal 3 Maret ini itu siklusnya 18 tahun ke depan baru ada lagi. Namun untuk gerhana bulan total tahun 2028 tanggal 31 Desember itu ada lagi, namun tidak seperti di saat ini gitu. Jadi tidak setiap tahun ada dan dapat disaksikan gerhana bulan total. Baik, jadi ini bisa dikatakan langka ya Pak, kalau begitu kan tidak setiap tahun ada ya. Nah, informasi yang kami dapatkan total katanya untuk gerhana sendiri di tahun ini ada 4 kali ya Pak ya terjadi. Apakah itu benar dan bisa disebutkan mungkin Pak gerhana apa saja? Tadi sudah disebutkan juga ya ada yang terjadi di Desember 2026, tapi mungkin secara detailnya seperti apa Pak? Ya, jadi di Indonesia hanya gerhana bulan total yang dapat disaksikan. Namun 3 gerhana yang lain tidak dapat disaksikan di wilayah Indonesia karena lintasan gerhananya tidak melewati wilayah Indonesia. Seperti yang kemarin waktu awal Ramadan itu ada gerhana bulan cincin. Itu adanya di luar Indonesia yang wilayah daerah yang melewati gerhana itu di luar Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa melihat atau menyaksikan gerhana matahari cincin tersebut gitu. Ada juga gerhana bulan sebagian, dan di Indonesia ini sekarang yang gerhana bulan total yang melewati wilayah di Indonesia gitu, Mbak. Baik, nah kalau dari 4 gerhana yang terjadi di tahun 2026 ini hanya gerhana bulan total saja yang bisa disaksikan dari Indonesia. Betul. Apakah artinya seluruh wilayah di Indonesia dapat menyaksikan fase totalitas atau fase puncak secara utuh nih Pak, dengan mempertimbangkan mungkin faktor visibilitas dan cuaca yang ada saat ini? Ya, jadi cuaca pada saat ini ada di sebagian wilayah Indonesia yang mendung, ada yang gerimis gitu. Untuk fase gerhana bulan totalnya tidak semuanya dapat disaksikan oleh wilayah di Indonesia. Ada 2 daerah yaitu di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang tidak bisa menyaksikan fase totalnya dari gerhana bulan total ini di malam hari ini gitu. Tapi untuk Aceh dan Sumatera Utara bisa menyaksikan gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan penumbra gitu. Baik, jadi tidak semua wilayah ya Pak ya, meskipun memang hanya ini yang bisa disaksikan di wilayah Indonesia. Ya, baik. Betul. Nah, kalau begitu Pak, melihat fenomena yang langka ini terjadi siklusnya 18 tahun 1 kali dan dari 4 yang terjadi di tahun ini hanya ini yang bisa kita lihat dari Indonesia, apakah ada artinya Pak? Mungkin seberapa penting fenomena ini dalam konteks edukasi astronomi dan literasi sains di Indonesia? Jadi adanya fenomena gerhana bulan total ini membuktikan bahwa peredaran benda-benda langit itu sangat teratur sehingga dapat diprediksi kapan terjadinya
fenomena tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tidak teratur berarti kan akan ada tabrakan gitu. Nah ini karena ada keteraturan peredaran benda langit tersebut, maka dapat terjadi seperti saat ini fenomena gerhana bulan total gitu. Baik. Nah, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan karena ini fenomena langka Pak yang terjadi dan kita patut tenang juga ya karena ternyata waktunya masih teratur sesuai dengan apa yang diprediksi dan siklus yang berjalan. Tapi ada nggak sih Pak dampak mungkin yang akan atau kita rasakan dengan terjadinya fenomena gerhana bulan total mungkin terkait dengan mungkin iklim atau cuaca atau apapun itu yang harus diantisipasi masyarakat? Baik, jadi dampak dari gerhana bulan total ini karena fase terjadinya ada di posisi fase bulan purnama sehingga gaya tarik dari bulan dan matahari akan menambah adanya permukaan air laut yang naik gitu atau biasa disebut dengan banjirop ya karena permukaan laut itu pasang gitu. Namun pasangnya itu tidak signifikan, biasanya sekitar 5 sampai 10 cm saja gitu. Jadi fenomena gerhana bulan total ini tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat di Indonesia. Begitu, Mbak. Baik. Pak Himawan, kami ingin Anda untuk kita sama-sama melihat gambar yang terlampir di layar kaca, Pak. Ini merupakan gambar yang kami dapatkan dari wilayah Manado. Ya, ini terkait dengan fenomena gerhana bulan total. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa ini lagi fase apa mungkin? Saat ini fasenya adalah fase gerhana bulan total ya, fase totalitasnya gitu. Jadi totalitas itu terjadi ketika di jam 18.03 sampai dengan 19.03. Puncak dari gerhana bulan total di 18.33. Ini 18.39. Jadi sudah melewati beberapa menit gitu. Namun masih terlihat gerhana bulan totalnya gitu. Nanti setelah ini akan berubah menjadi gerhana bulan sebagian. Jadi nggak merah semuanya gitu. Akan ada yang gelap gitu. Nanti selanjutnya gerhananya. Baik, jadi untuk di wilayah Makassar gerhana bulan totalnya sudah lewat ya Pak. Tapi kalau untuk di wilayah Jawa Pak, di tempat kita berada mungkin Jakarta, Sumatera juga sama Pak, sudah terlewati juga. Ya, jadi itu waktunya sama di seluruh Indonesia gitu. Dan untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh itu bulan terbitnya setelah posisi gerhana bulan totalnya selesai. Jadi mereka tidak bisa menikmati atau menyaksikan fase dari gerhana bulan totalnya, namun bisa menyaksikan gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan penumbra. Gitu. Baik, memang gambar yang kami tampilkan juga ini langsung kami patching, kami dapatkan dari sejumlah pos pantau ya Pak ya. Nah, ya betul, ada 36 lokasi sebenarnya. Baik, 36 lokasi tersebar di seluruh wilayah di Indonesia memantau terkait dengan fenomena gerhana bulan total yang terjadi pada hari ini pemirsa. Nah terakhir Pak, kalau begitu untuk diprediksikan 18 tahun lagi Pak akan kembali berulang fenomena alam seperti ini. Apakah untuk lokasinya ataupun titik pastinya ini juga sudah bisa diperkirakan juga dan juga terkait dengan tadi Bapak mengantisipasi terkait dengan adanya kenaikan tinggi air laut. Apakah ada dampak juga ini yang harus diperhatikan mungkin dalam beberapa hari ke depan kepada mereka yang beraktivitas penyeberangan mungkin? Silahkan. Baik. Jadi yang tadi saya sampaikan 18 tahun berikutnya itu kejadiannya sama dengan di malam hari ini. Nah, lokasi-lokasi terlewatinya gerhana itunya juga sama dengan yang malam ini gitu. Adapun tadi yang ditanyakan gelombang ini tidak masuk dalam gelombang. Jadi cuman permukaan air laut yang pasang aja. Kalau gelombang berarti dia bergerak gitu ya. Airnya bergerak gitu. Ini hanya naik aja. Jadi gerhana bulan ini menyebabkan naiknya permukaan air laut, bukan naiknya gelombang laut gitu. Itu berbeda antara permukaan dengan gelombang. Kalau gelombang biasanya berjalan ya. Kalau ini permukaan hanya naik aja. Jadi tidak membahayakan gitu. Baik.
Baik, menarik sekali ya sebenarnya kalau kita bisa memiliki waktu untuk mengamati bagaimana fenomena alam langka yang terjadi pada malam hari ini karena baru bisa dinikmati lagi, disaksikan lagi 18 tahun kemudian. Terima kasih untuk penjelasan yang disampaikan Bapak Himawan Widianto, Ketua Tim Kerja Bidang Tanda Waktu dari BMKG. Bapak selamat kembali beraktivitas, salam sehat.